ini kesempatan yang terbaik. Bapak mohon kalian siapkan mental, spiritual dan lain-lain sehingga pada saatnya nanti ini berhasil guna dan bermanfaat buat kalian di sini. Amin. Insya Allah siap. Jadi kan Ustaz, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke acara pokok kegiatan hari ini yang akan berlangsung siap. Kalau kata saya 37 semuanya insya Allah. 37 insya Allah. Terus 30 insya Allah. Alhamdulillah. Rata-rata sudah hafal dan sekarang hafal. Kalau kata kuncinya juz 30 apa jawabannya? Alhamdulillah. Takbir Quran? Takbir saja. Allah. Ada 3. Siap, kita bikin fokus. Takbir Quran. Ini 30 juz ya. 30 juz. Tiga, untuk sampai 3. Juz 30. As-Saleh. Alhamdulillah sudah ada yang tua ini ada orang yang sudah mati semuanya. SMP saja sudah punya dan insya Allah yakin pertama Al-Quran itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca dan mempelajari menghafalnya. Syaratnya yakin. Apa? Yakin. Kata siapa Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kami menetapkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran, untuk dibaca, untuk dipahami, untuk dipelajari, untuk diamalkan. Apakah ada orang yang belajar membacanya, belajar menghafalnya, oleh karena itu, apa alasannya kita menghafal Al-Quran? Tentu saja, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Banyak alasannya. Mau kita jawab dengan pengertian Al-Quran, mau kita jawab dengan hikmah Al-Quran, mau kita jawab dengan keutamaan Al-Quran, Masya Allah. Coba, ikhwan orang yang tahu apa keutamaan Al-Quran yang kita baca ini. Ayo, kau ada di belakang tapi masih malu kita hafalkan. Kenapa Al-Quran harus kita hafalkan? Ternyata itu menjadi salah satu kewajiban kita kepada Al-Quran. Banyak kewajiban kita kepada Al-Quran, tapi 3 dulu saja. Siap, harus ingat ya. 3 kewajiban kita kepada Al-Quran. Yang pertama, Al-Qiraah. Apa? Al-Qiraah, yaitu membacanya. Yang kedua, tilawah. Apa? Tilawah. Artinya apa? Membacanya. Sama, tapi ada perbedaan sedikit. Ya, kalau qiraah baca Quran kita baca saja. Tanpa kita ada niat menghafal, tanpa kita niat untuk mempelajari qiraah. Biasanya masuk bulan Ramadan, ada yang target, ada harusnya ya qiraah itu one day one juz. Ada yang one day 2 juz. Ada yang 1 hari 5 juz. Setiap ada sholat dia 1 juz selesai. Ya, membaca Al-Quran saja qiraah. Yang kedua tilawah. Kalau tilawah ini membaca Al-Quran dibarengi dengan tadabbur, dibarengi dengan pemahaman. Contoh qiraah seperti apa? Maka ada yang qiraahnya bacaannya
bagus, itulah warattilil Qur'ana. Contoh kita baca 5 ayat awal An-Naba dengan hati sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Alif Lam Mim. Berapa pahalanya? Dzalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Boleh juga qiraat dengan bacaan yang cepat atau hadal karena kita punya target misalnya. Sayaqul subhanallahi minan nasi ma huwa ma'afiratih wa nadriyahu 'alaiha. Terus dia baca, apa bacaannya cepat insyaallah. Terus biasanya berapa jam? Setengah jam. Ada yang 1 jam, ada yang 45 menit. Ya. Kalau bacaannya cepat, masya Allah, bisa kurang lebih 30 menit. Kalau tartil kayak tadi 45 menit, 1 juz, ya, 1 juz 45 menit, 1 babak kasih balik, ya, 2 babak 3 juz, masya Allah. Itu qiraat. Yang kedua apa? Yang kedua kewajiban kita kepada Al-Quran, tilawah. Apa itu tilawah? Membaca dibarengi pemahaman atau tadabbur. Tadabbur itu apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tadabbur itu berpikir, tadabbur itu memakai akal kita untuk mencerna apa isi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Oh, caranya bisa jadi tadabburnya awalnya kita hanya tadabbur dari segi tajwid saja. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa artinya? Segala puji. Pentingnya tajwid, pentingnya makharijul huruf. Kalau itu dibaca dengan huruf yang lain walaupun mirip, ternyata beda artinya. Kalau alhamdulillah dibaca alhamdulillahi, alhamdulillah, apa artinya alhamdulillah? Segala kehancuran. Alhamdulillah segala puji. Kalau alhamdulillah, santri-santri yang maha dalaman, alhamdulillah. 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 Khususnya kalau ada orang Arab nanya, ya. Tapi kalau dia tidak tahu, tidak apa. Jangan sampai kalau gitu tak benar saya baca Quran, tak benar dosa jangan. Dosa kalau tidak belajar. Kalau waktu belajar tajwid kita tidur. Kalau lagi belajar jadwal menghafal Quran kita kabur. Kalau lagi jadwal mengaji kita main bola. Sebaiknya jangan dolim karena adil ini harus kita latih.
waktu makan waktu tidur, waktu main waktu ngaji, waktu tahfidz, alhamdulillah. Jadi fokus. Saya harus fokus tidur, harus fokus makan, harus fokus. Nanti kalau di waktu makan ngaji, wah luar biasa, yang lagi makan dia ngaji. Nanti yang lagi ngaji dia makan, insya Allah. Yang ketiga, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah al-hifdzu. Apa? Al-hifdzu. Al-hifdzu artinya menjaga. Masya Allah. Al-hifdzu terbagi dua. Dua. Al-hifdzu terbagi dua. Pertama, hifdzul huruf. Apa? Hifdzul huruf. Yang kedua, hifdzul hudud. Apa? Hifdzul hudud. Pertama, menjaga huruf-hurufnya dengan kita menghafal Quran. Tadi ada yang 1, 2, 3 juz. Yang kedua, hifdzul hudud, menjaga had-had aturan Al-Quran, yaitu dengan mengamalkan isi Al-Quran. Jadi luar biasa kita yang mencoba untuk terus menghafal Al-Quran. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena ingin menjadi keluarga Allah. Rasulullah bersabda, Inna lillahi saya sekali boleh diikuti ya. Inna lillahi ahlina minan nas man hum ya Rasulullah hum ahlul Quran hum ahlullahi khassah. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah memiliki keluarga dan keluarga Allah adalah ahlul Quran. Tapi lupa di awal ketika saya berkenalan, kegiatan saya adalah pelayan, kegiatan saya adalah membantu pelayan dan membantu keluarga dan tamu Allah. Siapa keluarga Allah? Ini ahlul Quran. Siapa tamu Allah? Para jemaah haji dan umrah. Mudah-mudahan setelah kita baca Quran, dihafal terus diulang. Wan najmi idza hawa, wan najmi idza hawa. Terus ulang 7 kali, 17 kali, 20 kali. Ketika kita bangun sudah di masjid. Sampai mana tadi? Masjidil. Sekarang kita menghafal Quran di Masjid Al-Hidayah. Semoga suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu amin, bagi ke tanah suci Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kita berdoa untuk menjadi ahli Quran. Allahumma rzuqna hifdza kitabika ya rabbal alamin Allahumma ij'alna min ahli Quran Allahumma rzuqna hifdza kitabika ya rabbal alamin. Doa semoga kita menjadi tamu Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram Allahumma rzuqna ziyaratal masjidin nabawi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kewajiban pertama apa? Quran baca harus punya
yang setiap hari kita harus membiasakan. Walaupun sekolahnya lagi menghafal juz 1, harus punya target qiraahnya. One day misalkan 1 juz. Ya, mau bersama-sama enggak? Mau masing-masing enggak? Ya, setiap pada sholat baca Quran seperempat juz, maka selesai 1 hari 1 juz. 30 hari selesai dia qiraahnya 1 malam. Yang kedua, tilawah. Karena ternyata bahasa talayan tilawatan inilah yang akan mendatangkan ketenangan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'u fi baitin min buyutillah yatluna." Tidak ada orang yang berkumpul di dalam masjid atau di tempat manapun kemudian mereka membaca Al-Quran yang sebenarnya tilawah. Wa yatarasunahu bima bainahum, dan mereka bermudarasah, mereka mempelajari, mereka belajar membaca Quran dengan baik, tahsin, mereka belajar untuk menghafal Al-Quran, tahfidz, mereka mencoba untuk belajar isi Al-Quran, tafsir, maka illa nazalat alaihimus sakinah, turun apa? Sakinah, ketenangan apa bahasa Arabnya? Sakinah, sama-sama. Sakinah. Coba Iwan, ikut saya. Sakinah. Sakinah. Ini sakinah. Sakinah. Sama atau beda? Beda. Ini yang panjangnya huruf apa? Kaki. Ini huruf apa? Sakinah. Sakinah. Artinya apa? Ketenangan. Sakinah. Sakinah. Apa artinya? Beda. Ada hukum tajwid nun sukun atau dibahasakan nun sakin. Jadi sakin itu yang mandi. Ada yang sudah sakit di sini? Ayo sudah sakit. Kalau ada yang fokus, nah sakit. Makanya kalau kita mendoakan yang pengantin baru menikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Kalau menikah sudah sekarang. Yang ketiga, kewajiban membaca Al-Quran apa? Pertama, kita jaga Quran huruf-hurufnya dengan hafalan. Yang kedua, kita jaga Al-Quran isinya dengan amalan. Ini yang akan membantu kuatnya hafalan kita. Harus terus seimbang antara hafalan dan amalan. Jangan satu terus hafalin, masya Allah, bangun jam 3 terus hafalin tertidur, setengah jam subuh bangun jam 8. Allahu Akbar. Kita udah pakai terus. Jaga amalannya, subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya berjamaah. Tahajudnya, duhanya. So, kenapa Al-Quran harus dihafal? Misalnya sudah ada HP, tadi saya pulang ke rumah, tinggal buka saja aplikasi Al-Quran, tinggal saya baca. Kenapa harus capek-capek menghafal? Bro, ini yang mau masuk surga HP kita atau kita? Nanti orang tua kita wafat yang mengalir bacaannya, apakah suara syekh yang kita setel di HP atau suara kita? Gak bisa kita misalkan dengan orang-orang kondisi karena HP setel, kayak sampai kubur, gitu dia sampai kubur kalau nggak lima ketiasa namas. Namun bila ini yang ingin masuk surga adalah kita, maka isilah akal kita hati kita dengan amalan Al-Quran. Pertama, orang yang hafal Al-Quran nanti akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tuanya, apalagi anaknya. Jadi sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Asal punya hafalan Al-Quran dan diamalkan dan harus soleh. Apalagi pesantren as-soleh. Ini pertambahan nanti. Masya Allah. Apalagi keutamaan menghafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran akan lebih dikedepankan oleh Rasulullah SAW.
Apalagi manfaat menghafal Al-Quran, kita calon pemimpin, ibu-ibu, calon pemimpin nanti di keluarga akan mendidik anak-anak kita, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Laki-laki siap jadi pemimpin, minimal imam sholat. Kalau punya hafalan, insya Allah yang dibaca bukan hanya kulhu dan kuliah. Kalau jarang menghafal, jarang diulang, jangankan surat lain, Al-Kafirun saja beres-beres. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma wa la antum 'abiduna ma wa la ana 'abidun ma wa la antum 'abiduna ma wa la ana 'abidun ma wa la antum 'abiduna ma lakum lakum dinukum. Kemarin bapak-bapak itu juga sama gak beres-beres surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Punya berarti itu pengadilan kali lagi Mas. Jaga hafalan Al-Quran. Ya, jaga hafalan Al-Quran. Apalagi fungsi menghafal Al-Quran. Kalau kita sholat punya hafalan Quran banyak, insya Allah akan menikmati sholat kita. Dan salah satu metode untuk menjaga hafalan yang sudah kita hafal, pakai hafalan kita dalam sholat sunnah. Sholat apa? Sunnah. Rasulullah SAW kalau sholat malam, sholat tahajud, mohon maaf dalam riwayat sampai kakinya apa? Bengkak. Hatta tatawalat sepadama, sampai kakinya bengkak. Saking lama atau sebentar sholatnya? Berapa menit kira-kira? Sejam? Lebih? Masya Allah. Status bin Nikmah saya pernah sholat sampai kaki bengkak. Hanya sholat pun satu. Kenapa Rasulullah SAW sampai kakinya bengkak? Penasaran para sahabat kan? Ya. Siapa yang penasaran? Hudzaifah bin Yaman masuk ke Masjid Nabawi, dulu masih 50 kali 50 meter. Lihat Rasulullah lagi sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata Hudzaifah. Penasaran surat apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Surat Al-Baqarah. Dari siapa? Diulang lagi. Saya pilih subhanahu min nasi ma wa'ahu. Surat Al-Juz 3. Tilka rusulullah ba'dhum 'ala ba'd. Beres Al-Baqarah dalam hati Hudzaifah, sepertinya selesai Al-Baqarah Rasulullah dalam hati. Ternyata Rasulullah berhenti sejenak. Tarik Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masuk ke surat apa? Ali Imran. Beres Ali Imran dalam hati Hudzaifah. Sepertinya Rasulullah ruku. Kalau Yogi Nurdiansa ketika itu ada di situ kawal semua. Segala kesetiaan. Dia ruku. Beres Ali Imran tarik nafas sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. An-Nisa, beres An-Nisa baru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi biasa kurang hati tadi. Allahu Akbar. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Kalau digabung kurang lebih 5 juz. Pada 5 juz 1 juz dengan bacaan cepat setengah jam, berarti 5 kali 20 menit berapa? Kurang lebih 2,5 jam. Satu kali 2 rakaat berapa jam? Pantas tidak lagi membengkak. Untuk ada yang dalam hatinya mati Ustaz, tapi dia terus surat apa tetap nyanyi tubuh kepala minus. Baca minus apa? Masya Allah.
Siap menghafal Quran? Siap. Kan sampai nangis putri Rasul, sampai nangis istri Rasul melihat Rasulullah sholat sampai sebegitu. Padahal sudah kami masuk, ya, dibilang masuk surga tapi sholat malamnya seperti itu. Kita sudah kami masuk surga. Sholat malam sudah. Tahajud kita kelihatan wajah tahajud. Alhamdulillah. Kalau satu orang tahajud, kalau banyak kan tahajud. Sesudah insya Allah menuju ini wajah-wajah yang Masya Allah. Sampai hati seperti itu. Apa yang membuat Rasulullah semangat menghafal seperti itu? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Wahai putriku yang cantik, wahai istriku yang cantik saya Aisyah. Mereka tetap meminta. Bagaimana caranya? Ternyata orang yang bukan mereka tidak pernah melihat hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang oleh Allah, suci hatinya, maka ketika menggunakan ayat Al-Quran cepat menghafalnya. Maka salah satu metode menghafal Al-Quran jauhi maksi, jauhi dosa. Gimana itu caranya? Yang buka pernah ada yang menghafal pesantren dia buka. Karena dia buka tidak bisa buka. Kemudian diberikan Quran Braille. Quran Braille itu adalah Quran yang menggong, kemudian tangannya merata sehingga bisa membedakan mana huruf tapi huruf Braille. Tapi dia selain juga ininya indera perabanya tidak normal, sensoriknya tidak normal, maka dia tidak bisa membedakan ini titik-titiknya berapa. Maka tidak ada jalan lain dia menghafal kecuali dibacakan oleh temannya dan dia mendengarkan mengikuti tipuan tangan. Satu membaca dengan baik, yang satunya mengikuti. Jadi walaupun belum lancar membaca Quran tapi ingin hafal Quran, mulailah bismillah. Dulu Rasulullah SAW belum bisa membaca. Kata malaikat Jibril, "Iqra." Ma'ana biqari, Iqra. Ma'ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu mengikuti 5 ayat pertama yang turun, kita baca bersama-sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allama al-insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu kepada Rasulullah SAW didengar, diikuti. Inilah metode talaqi yang biasanya dipakai oleh anak-anak balita karena mereka belum bisa membaca Quran. Anak-anak balita kan itu sangat nempel. Apa yang dia dengar mudah nempel sehingga mudah dia ikuti. Ya. Oleh karena itu nanti ketika pulang pastikan di rumah kita yang kita setel ayat-ayat Al-Quran. Kalau yang didengarnya musik gampang hafal tidak? Karena sering tidak. Yang dengarnya yang lain gampang hafal. Tapi seringlah untuk terus mendengarkan Al-Quran. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan spirit kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin membahagiakan orang tua di surga, ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin bertambah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita teruskan istiqomah untuk menjaga Al-Quran dengan hafalan kita. Sekarang yang aliyah di As-Salah, di pesantren As-Soleh, insya Allah lulus aliyah lanjutkan hafalannya, atau ketika di sini khatam lanjutkan dengan qiraatnya. Insya Allah lulusan dari sini bisa melanjutkan ke Al-Azhar di Kairo, insya Allah.